واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Para pejuang COVID sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama-tama dan yang paling utama, mari kita sama-sama panjatkan puji syukur kehadirat Allah. Allah yang Maha Rahman, Allah yang Maha Rahim, yang mana dengan Rahman Rahimnya lah kita mendapatkan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat bisa berkumpul di tempat yang menjadi sejarah bagi kehidupan kita bersama-sama. Insya Allah semua yang terjadi adalah atas kehendak Allah, dan sesuatu yang sepertinya merupakan kesedihan pada hakikatnya adalah yang terbaik menurut Allah kepada kita. Tidaklah Allah menguji suatu kaum kecuali kaum itu mampu. Jadi kalian semua sedang dilihat kejujuran imannya. Pada saat kita bisa menyelesaikannya dengan perangkat Allah berupa sholat dan sabar, berarti kita lulus. Dan kalau dilihat dari pilihan ilmiah, sebenarnya kalian berkumpul di sini adalah buah dari doa-doa kalian. Kalian berdoa minta perlindungan kepada Allah dari bahaya kuman COVID. Allah kabulkan permintaan kalian antara lain dengan cara seperti ini. Sekedar tahu saja bahwa di Indonesia COVID itu ada 9 strain. Dari 9 strain yang berbahaya cuma 1 strain, yaitu strain G. Sebagai gambaran, kuman COVID yang berbahaya itu ada 3 strain, yaitu strain G, strain S, dan strain T. Strain G adalah turunan dari Italia, strain S turunan dari Wuhan, strain T turunan dari Washington. Di Indonesia yang bisa berkembang itu adalah strain yang G saja. Nah, kalian dipilih Allah mendapatkan 8 strain selain G. Strain G itu nampak sekali, dia sangat progresif, dia tidak mungkin tidak bergejala. Nah, itu yang terjadi pada kawan-kawan kita kena strain G ya. Nah, kalian oleh Allah sedang diimunisasi alami. Jadi diberikan kuman yang non virulen dengan jumlah tidak terlalu banyak masuk ke dalam tubuh kita, sehingga tubuh kita akan membentuk kekebalan alami, dan itu berlangsung seumur hidup. Itu artinya kalian adalah individu yang dipilih Allah untuk mendapat kekebalan alami, sehingga nanti kalau sudah terbentuk kekebalan itu selama seumur hidup, kalian menjadi individu yang aman dari coronavirus. Jadi itulah cara Allah memuliakan kalian. Artinya di rumah sakit ini, kawan-kawan yang pernah positif menjadi orang yang paling aman terhadap corona. Karena kalau kuman ini menyerang, itu dalam tempo singkat, cuma dalam 1 kali 24 jam, tubuh kita bisa membentuk
imunoglobulin M, yaitu zat kebal yang sangat kuat. Ya. Itulah yang disebut imunisasi yang dirindukan oleh semua umat manusia hari ini. Bahkan imunisasi yang dibuat pun sedang dalam uji klinis. Siapa mereka yang aman? Yaitu orang-orang yang sudah pernah terkena. Nah, dalam perjalanan virus ini masuk, setelah virus ini masuk, masuknya adalah pintunya adalah hidung, mata, kemudian mulut. Nah, kemudian virus itu berusaha masuk ke dalam sel. Nah, saat masuk ke dalam sel, dia akan dihalang-halangi oleh sel kebal, namanya makrofag dan mikrofag. Nah, maka tolong dibantu sel-sel kebal yang kalian punya ini dengan menciptakan makrofag yang kuat, sehingga dia sanggup menghalang-halangi virus ini masuk ke sel. Karena kalau virus ini nggak bisa masuk sel, virus ini nggak bisa berkembang biak, sehingga dia akan mati, gitu ya. Nah, bagaimana cara membantu makrofag ini agar kuat? Adalah zat-zat gizi. Jadi nanti kalian akan dapat vitamin untuk memperkuat itu. Kemudian makanlah 4 sehat 5 sempurna, nasi, lauk, sayur, buah, susu. Jangan makan pakai rasa, tapi makan pakai logika. Karena ini yang akan membantu makrofag menjadi kuat. Nah, makrofag sehebat apapun tidak akan mampu menandingi virus ini. Makanya makrofag setelah makan virus ini akan dimakan sama makrofag. Dia mau masuk sel, pintunya dihalang-halangi oleh mikrofag. Jadi dua imunitas yang sifatnya humoral ini itu bahu-membahu nih hari ini di dalam tubuh kalian. Yang makrofag makan sebisa dia, yang mikrofag nutup pintunya. Dia mau masuk tutup sama mikrofag. Jadi kalian harus tahu apa yang sedang terjadi dalam tubuh. Nah, makrofag ini membutuhkan zat gizi dalam kondisi dia tidak akan cukup kuat. Itu sudah perhitungannya. Nah, makrofag ini setelah makan, virusnya akan dimakan sama makrofag. Nah, subhanallah, setelah makrofag ini makan, dia akan mencerna virus. Nah, setelah virus ini dicerna, virus ini akan dibalik. Makrofagnya akan memuntahkan hasil cernanya. Hasil muntahan ini adalah handphone dari tubuh untuk memanggil sel T dan sel B. Pada saat makrofag kalian galak karena kalian bantu dengan makan yang baik, itu nanti sel B sama sel T akan datang karena dipanggil oleh muntahan virus ini. Subhanallah, seperti ini kebesaran Allah yang ada di dalam tubuh kita. Senjatanya sudah dilengkapi Allah secara komplit. Nah, pada saat sel B sel T datang, dia langsung bekerja. Dia ada pabriknya IgG dan IgM dan IgA. Dia secara cepat langsung membuat IgG, IgM, IgA. Nah, kemudian terbentuklah yang namanya IgM. Butuh waktu 7 hari setelah virus ini masuk. Nah, makanya pada saat dites 7 hari kan IgM-nya positif. Kita agak tenang kalau IgM sudah datang, karena makrofag sudah tidak sendirian lagi. Dia punya pasukan Kopassusnya tubuh khusus
menghadapi virus ini. Nah, maka bantulah sel B dan sel T untuk membuat sebanyak-banyaknya IgM, IgG dan IgA. Nah, yang terbentuk IgM dulu sama IgA. IgM lebih banyak daripada IgA. Nah, IgM itu setelah terbentuk, dia itu seperti makhluk bertangan 5. Dia akan mencari virus ini. Virus ini tidak berdaya sama IgM. Dia kalah. Nah, kemudian dia mencari, ibarat seorang satpam, dia itu keliling untuk mencari malingnya. Ini kan virus malingnya. Tuh. Nah, IgA itu jika terbentuk, dia langsung bekerja di mukosa, menghalangi virus baru masuk. Jadi dia ibarat satpam di pintu gerbang adanya. Itu yang namanya IgA. Nah, bantu mereka itu untuk bekerja dengan baik. Yang membantu IgM dan IgA itu bisa bekerja baik itu ada 6. 1. Jadwal makan. 2. Tidur yang cukup. Yang ketiga, aktivitas minimal. Yang keempat, hindari semua bentuk stres. Yang kelima, olahraga ringan. Jangan diem, gerak badan ringan. Yang keenam adalah hindari semua bentuk polusi. Nah, ini adalah cara agar IgM dan IgA kita bisa maksimal. Nah, selama itu sel B dan sel T terus memproduksi. Nah, proses IgM positif, IgG negatif itu sampai hari ke-14. Nah, virus yang menyerang ini umurnya cuma 14 hari. Dia self-limiting disease, dia mati sendiri. Tetapi ada beberapa virus yang umurnya panjang sampai 21 hari. Nah, setelah hari ke-14 nanti berhasil terbentuk oleh sel T dan sel B yang namanya IgG dan sel memori. Nah, IgG akan terbentuk bersama sel memori setelah hari ke-14. Nah, di sini Masya Allah akan makin kuat. Nah, cara kerja IgG, kalau kita belajar imunologi, kita makin merinding betapa Allah sudah memberikan semuanya. Sayangnya sering ditelantarkan sama kita. IgG itu cara kerjanya Masya Allah, dia kayak satpam kemana-mana bawa kuas. Kalau ketemu virus itu langsung dicipratin pakai kuas itu, kayak dicap gitu. Nah, virus yang kena lumuran dari IgG itu rambutnya rontok. Dia kan punya rambut itu rambutnya rontok sehingga dia nggak bisa nempel ke reseptor. Jadi menghasilkan virus jadi cacat. Dia nggak bunuh, cuma bawa itu kuas yang isinya adalah sitokin. Nah, setelah itu yang terjadi apa? Rontok itu rambutnya. Dan kuas itu ternyata kalau roti tawar kayak selai yang menyebabkan makrofag dan IgM mengetahui lokasi virus ini berada. Jadi tidak bisa sembunyi virusnya. Akhirnya kolaborasi, dikejar. Nah, pada saat sudah ada lumuran zat tadi, ya, itu menyebabkan virus ini lebih lezat. Makanya lebih galak makrofagnya sama IgM-nya. Nah, itulah cara-cara tubuh kita bekerja. Nah, IgG ini akan bertahan seumur hidup, yang menyebabkan kalian jadi aman.
Dan sel memori ini pun juga umur hidup yang terjadi pada seseorang yang pernah sakit, sudah terbentuk IgG dan sel memori, kalau kemasukan virus suatu saat nanti itu cuma dalam 1 kali 24 jam bisa manggil IgM. Jadi kebayang dalam waktu yang cepat nggak pernah membahayakan lagi virusnya. Inilah cara kerja imunisasi. Dan hari ini Allah memilih di antara sekian banyak karyawan rumah sakit, kalian dipilih untuk mendapatkan imunisasi. Kadang rahmat Allah itu datang dalam bentuk seperti kesedihan. Maka yang harus dilakukan kalian, selalulah berprasangka baik kepada Allah. Jadi Allah itu begitu sayangnya kepada kalian. Makanya keilmuan ini dibutuhkan untuk menyempurnakan prasangka baik kita kepada Allah. Ya. Jadi itu